Metro TV, knowledge to elevate. Top News setiap hari jam 8 malam. Cobain Isoplas Coco baru, seenak kelapa Thailand plus 7 ion lengkap. Capek, kurang ion. Stop, tarik nafas. Minum Isoplas Coco baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplas Coco. Excellent Hydration dari Wings Food. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, Selasa sore. Penahanan dilakukan usai Roy menjalani pemeriksaan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Roy akan merekam di rutan markas Komando Puspom AL Jakarta Utara selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 28 Mei. Penahanan dilakukan atas kebutuhan proses penyidikan. KPK bisa memperpanjang upaya paksa tersebut. Pemanggilan saksi untuk melengkapi pemberkasan juga dilakukan penyidik. Dalam konferensi persnya, pimpinan KPK menyebutkan bahwa rintangan penyidikan yang dilakukan Roy adalah mempengaruhi beberapa saksi agar tidak datang ke pemeriksaan KPK. KPK juga merespons pernyataan Stefanus Roy Rening yang menyebut dirinya memiliki hak imunitas dalam membela kliennya. KPK menyebut kedaulatan itu bisa gugur jika adanya pelanggaran hukum. Hal itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi pengacara dilarang melakukan pembelaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK akan mengumumkan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani saudara LE disebutkan bahwa saudara SRR ditunjuk sebagai ketua tim kuasa hukum yang akan mendampingi selama proses hukum berlangsung di KPK. Untuk menghadapi proses hukum tersebut, diduga saudara SRR dengan itikat tidak baik dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan perbuatan di antaranya. Pertama, menyusun beberapa skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi ke beberapa pihak yang akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi oleh tim penyidik agar tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud, padahal menurut hukum acara kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum. Jadi saudara SRR mempengaruhi agar para pihak yang dipanggil oleh KPK tidak hadir, agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita yang tidak benar terkait kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidik Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta ahli untuk mengelaborasi seandainya Indonesia menggunakan sistem pemilu campuran, yaitu mengawinkan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Menurut Saldi, dua sistem pemilihan tersebut punya kelebihan dan keunggulan masing-masing. Saldi menyebut ada tawaran mix system dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Apalagi ada negara yang mengawinkan kedua sistem pemilu tersebut, yakni sebagian terbuka, sebagian tertutup. Dalam kesempatan sama, Saldi juga meminta masukan ahli soal simulasi sistem pemilu yang diubah, lebih tepat dilakukan untuk pemilu 2024 atau 2029. Tadi ada tawaran mix system. Jadi kata Prof. Arief, diambil yang bagus-bagusnya di sini, yang bagus-bagusnya di sini, lalu dipertemukan di tengah. Ada model yang di sidang sebelumnya pernah saya tanyakan juga ke ahli. Ada memang negara yang eksplisit menggunakan
Sebagian dari kursi itu dipilih dengan sistem terbuka, sebagian lagi dengan sistem tertutup. Kalau saya tidak salah, Skotlandia salah satu yang menggunakan model itu. Jadi seluruh yang perwakilan tadi, soal gender, soal ini dan segala macam, biasanya tertampung di sistem tertutup itu. Nah, yang lain ditampung di sistem terbuka. Nah, kami juga ingin dapat penjelasan dari ahli. Ini kalau diambil model campuran ini, bagaimana sih sebetulnya diletakkan dalam konteks sistem politik kita? Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Sesaat lagi program Top News akan hadir bersama rekan Vera Bahaswan. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan. Juga bagi kami. Dengan teknologi, kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Sehingga Anda tak hanya mendengar dan melihat, tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan. Metro TV, knowledge to elevate. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Vera Bahaswan kembali menjumpai Anda dalam program Top News edisi hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Langsung saja kita mulai, inilah berita utama kami hari ini. Polisi berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku pembunuh pemilik tempat usaha isi ulang air. Jasadnya dimutilasi dan dicor semen di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial AI merupakan pemilik angkringan di samping toko. Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di kawasan Asia Tenggara sudah tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri KTT ke-42 ASEAN. Presiden Joko Widodo juga telah memulai sejumlah pertemuan bilateral dengan pimpinan negara ASEAN. Terdakwa penukaran barang bukti narkoba Irjen Teddy Minahasa melepas senyum kebahagiaan karena dia baru saja lolos dari hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang teknisi perawatan lift di Gedung E Kompleks Perkantoran Gubernur Jawa Tengah meninggal dunia usai mengalami kecelakaan kerja. Korban meninggal dunia akibat terjepit lift saat lift yang tengah diperbaiki bergerak naik dari lantai 3 ke lantai 4. Adrianus Ari, seorang teknisi perawatan lift di Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Tengah, dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Logorojo Semarang usai mengalami kecelakaan kerja pada Senin kemarin. Korban mendapatkan luka parah di bagian kepala dan dada. Menurut rekan korban, insiden yang menyebabkan tewasnya korban terjadi pada saat perbaikan atau perawatan lift di Gedung E, Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Tengah. Diduga ada miskomunikasi saat teknisi mencoba lift yang sudah selesai perawatan, padahal kondisi lift masih pada